Benua Changlan, dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Para pendekar berlatih kultivasi dengan melatih roh bela diri untuk menyatu dengan alam. Kekuatan tertinggi mampu menghancurkan gunung dan sungai. Seorang pemuda biasa dari dunia yang jauh, yang nasibnya berubah setelah tersambar petir. Ia memperoleh roh pertempuran suci, sumber kekuatan langka yang mengubah hidupnya. Di episode selanjutnya, sebuah tempat pertemuan, para murid berkumpul. Qin Nan, dia benar-benar datang ke sini. Apa? Apa kau serius? Qin Nan sudah membunuh bocah wajah seram yang berada di peringkat keempat. Ling Zixiao dengan nada dingin dan penuh ketertarikan. Membunuh bocah wajah seram sendirian sangat menarik. Aku tidak pernah menyangka bahwa sampah sepertimu telah menguasai tahap kesempurnaan bersatu dengan pedang. Sepertinya kau cukup hebat. Qin Nan menatap tajam. Bukankah kau yang paling mengetahui tentang kekuatanku? Dari mana datangnya keberanian sampah ini? Beraninya kau berbicara dengan saudara Ling Zixiao dengan cara seperti itu? Maaf, tujuan utamaku sekarang adalah untuk mencari tahu lokasi 20 token Blue Dragon yang tersisa. Dan kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Qin Nan, beraninya kamu. Aku akan membunuhmu. Ling Zixiao menahan. Xiao Yune, berhenti, sampah ini tidak akan lolos kali ini. Tahan dulu. Tunggu peta sebelum kau membersihkannya. Kau adalah orang terakhir yang kuharapkan untuk mengambil sepotong peta. Sekarang, jika kau setuju untuk menyerahkan petanya, maka aku hanya akan membuatmu cacat dan membiarkanmu hidup. Memanggilku sampah sepanjang waktu, dan sekarang mengancam akan memukuliku menjadi cacat, menyelamatkan hidupku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan menyerahkannya hanya dalam mimpimu, Ling Zixiao? Huang Long tiba-tiba muncul dengan aura kuat. Ling Zixiao, kau munafik. Kau memanggilnya sampah, mengancam akan memukulnya menjadi cacat, dan sekarang kau mengatakan kepadanya untuk jangan berlebihan? Huang Long mengumumkan, aku punya saran di sini. Saudara Qin Nan akan memberimu peta, sehingga kau dapat menemukan 20 token Blue Dragon yang tersisa. Selama masa pencarian token naga biru, kau dilarang menyerang saudara Qin Nan. Jika tidak, aku akan bekerja sama dengan saudara Qin Nan dan melenyapkan sampah seperti kalian semua. Ling Zixiao terpaksa menerima. Baik, aku lakukan apa yang kau katakan. Qin Nan, beri aku petanya. Saudara Qin Nan, jangan khawatir. Aku Huang Long berbicara dengan jujur. Jika Ling Zixiao berani menyerangmu, maka aku akan membantumu menanganinya. Aku benar-benar mempercayai perkataan saudara Huang Long. Ambillah. Ling Zixiao, berhenti membuang-buang waktu dan gabungkan 5 peta itu dengan cepat. 5 peta digabungkan, menunjukkan lokasi hutan bambu. Token Qinglong pasti ada di sini. Ayo pergi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di hutan bambu. Qin Nan waspada. Tunggu, hutan bambu ini aneh. Seorang murid berpikir, ini mungkinkah hutan bambu kuno yang memikat pikiran? Suara lain tiba-tiba terdengar. Itu benar. Saudara muda ini memang bijaksana. Untuk mengetahui hutan bambu ini adalah hutan bambu kuno yang memikat pikiran. Xu Qian, seorang senior ahli martial emperor, muncul. Nama saya Xu Qian. Saya kakak senior kalian. Saya diberi perintah dari 5 penatua khusus untuk menguji kalian semua. Mereka yang lulus tes akan menerima hadiah yang sesuai berdasarkan hasil kemampuan masing-masing. Maafkan saya jika tidak sopan. Bolehkah saya bertanya tentang tes? Kamu pasti junior Ling Zixiao kan? Para penatua telah menyebut Anda sebelumnya. Seorang jenius super dengan martial soul level 9 tingkat Huang. Kamu memiliki masa depan yang tak terbatas. Setelah tes ini, jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, jangan ragu untuk mencari saya. Aku akan menjelaskan kepada kalian tentang hutan bambu kuno yang memikat pikiran ini. Setiap bambu di sini memiliki kemampuan untuk mengacaukan pikiran kalian. Ilusi ini hanya bekerja untuk para kultivator di bawah ranah Martial Emperor. Tes ini untuk menguji kemauan dan tekad kalian terhadap seni bela diri. Aturan tes. 1. Tidak boleh menggunakan seni bela diri di dalam hutan. Hanya Martial Soul 2. Tes akan berfokus pada jumlah langkah yang kalian tempuh. Hadiahnya, peringkat ketiga, 1 token Qinglong. Peringkat kedua, 4 token Qinglong. Peringkat pertama,
15 token Qinglong, jika ada yang mencapai 1000 langkah, mendapat semua token Qinglong. Peringatan, jika tekad tidak kuat, kultivasi bisa hilang, dan tubuh bisa meledak. Banyak jenius body tempering, lapis 8-9, telah mati di sini. Jadi, siapa di antara kalian yang ingin mencoba? Kau ingin mencobanya? Wang Hu langkah maju dengan kepercayaan diri tinggi. Aku akan mencobanya. Murid-murid berbisik. Aku tahu orang ini. Namanya Wang Hu. Dia memiliki kepribadian yang kejam. Dengan martial soul level 7 tingkat Huang, dia juga bisa dianggap jenius. Aku dengar banyak murid mati di tangannya. Bacot. Wang Hu dengan cepat mencapai 200 langkah. Lalu berteriak kesakitan sebelum terdiam. Murid-murid terkesima. Wang Hu ini benar-benar hebat. Dalam sesaat, dia sudah mencapai 200 langkah dengan cepat. Tapi, dia langsung berhenti dan terpental, mengeluarkan banyak darah. Sial. Tidak buruk, aku terkesan dengan keberanianmu. Ini 100 pil Xiantian. Itu adalah hadiah dariku. Terima kasih, senior. Satu persatu, murid memasuki hutan. Terdengar teriakan, jeritan, dan dalam beberapa kasus ledakan tubuh. Kalian tidak perlu panik. Ini terjadi setiap tahun. Dan ini juga merupakan ujian untuk pengembangan tekad hati semua orang. Sekte sangat mementingkan hal ini dan memberi penghargaan kepada mereka yang telah mempertaruhkan kontribusi paling banyak. Dalam 1 jam, 58 murid telah masuk. Hanya 8 yang tewas. Tubuh mereka hancur karena tekad yang tak cukup kuat. Suasana menjadi keheningan tegang. Seorang murid bergumam dengan sisa ketakutan. Kaya dalam sekejap, tapi nyawa taruhannya. Xiao Yunhe menatap Qinan dengan tatapan menantang. Lalu berjalan ke arah hutan. Hei, Qinan, kau sampah. Aku akan memperlihatkanmu arti dari seorang jenius sejati. Kau hanya perlu menonton keagunganku. Dia melangkah masuk. Langkahnya cepat dan percaya diri. Para murid berbisik. Sangat cepat. Dia memang layak disebut yang pertama dari 10 jenius top. 100 langkah. 250, 450 langkah. Xiao Yunhe begitu kuat, sehingga dia bisa maju sampai 450 langkah. Tetapi, apakah dia belum mencapai batasnya? Aura Martial Soul, level 8 tingkat Huang, memancar dari tubuhnya. Xiao Yunhe terus mendorong, mencapai 499 langkah, sebelum akhirnya berhenti. Napasnya berat, namun wajahnya penuh kemenangan. Xu Chen mengangguk. Tidak buruk. Di sini, ada 300 pil Xiantian untukmu. Xiao Yunhe menerima hadiah, lalu menoleh ke arah Cuyun dan Xiao Leng dengan senyum sinis. Haha, saudari Cuyun, saudara Xiao Leng, tidak bijaksana bahwa kalian berdua memilih untuk mengikuti sampah ini. Aku khawatir, kalian akan segera menyesali keputusanmu. Xiao Leng geram. Xiao Yunhe ini, dia terlalu arogan. Huang Long tertawa besar, maju ke depan. Haha, kalian banyak bacot hanya karena pencapai seperti itu? Biarkan kakek Huang Long ini memberitahu kalian apa inti dari seni bela diri. Ling Zixiao dengan nada dingin. Huang Long, jangan terlalu sombong. Hutan bambu kuno yang memikat pikiran tidak menguji tingkat kultivasi seseorang, tetapi martial arts seseorang. Kalau begitu, aku akan melihat. Antara kau dan aku, siapa yang memiliki hati seni bela diri yang lebih keras. Kedua jenius super akhirnya akan bersaing. Aku telah menantikan ini selama sebulan. Aku bertaruh Huang Long yang menang. Belum pasti, Ling Zixiao lebih tenang. Tekadnya mungkin lebih kuat. Xu Chen, suaranya memotong keributan. Tutup mulut kalian, keduanya sama-sama super jenius. Siapa yang memberi kalian hak untuk berkomentar di sini? Duel pertandingan, pemandangan yang langka. Sebagai senior, aku bersedia memberikan 1000 pil Xiantian sebagai hadiah. Pemenang duel berhak mengambil 1000 pil Xiantian ini. Ling Zixiao dan Huang Long serentang. Terima kasih, senior. Keduanya memasuki hutan bambu. Langkah mereka awalnya seperti kilat. Para murid berteriak menghitung. 100 langkah, 200, 300, 600. Mereka terus melaju, mencapai 700 langkah, lalu ke 850. Di sini, kecepatan mereka mulai melambat. Napas berat terdengar, namun aura martial soul mereka belum sepenuhnya dikeluarkan. Seorang murid yang berkata, kecepatan mereka melambat, dan sepertinya mereka telah mencapai batasnya. Tapi bisa sejauh ini, hati seni bela diri mereka kuat. Ini adalah jenius tak tertandingi yang sebenarnya. Murid lain menyanggah.
Telah mencapai batas? Aku kira tidak, karena belum ada yang mengeluarkan martial soul-nya. Saat kata-kata itu terucap, dua aura dahsyat martial, soul level 9 tingkat Huang, dan satu aura misterius yang sama kuatnya menerobos keluar dari hutan bambu. Mereka mendorong diri lebih jauh, suara dari dalam hutan, diteriakan-teriakan kesakitan yang teredam. Kedua sosok itu terus bergerak maju dengan susah payah. Huang Long sudah tidak bisa menahannya lagi. Sial, ini sudah mencapai batasku. Huang Long terlempar menghantam batu dan mengeluarkan banyak darah. Ling Zixiao keluar lebih dulu, wajahnya pucat, namun masih tegak. Huang Long menyusul, dengan langkah yang lebih berat dan ekspresi frustasi. Ling Zixiao menatap Huang Long dengan tatapan superior. Huang Long, apa kau melihatnya? Kau tidak setara denganku. Hati bela dirimu tidak sebanding denganku. Ingat apa yang terjadi hari ini. Karena kau bukan lagi lawanku setelah hari ini. Huang Long hanya tertawa pendek. Namun mata memancarkan tekad yang tidak padam. Xu Qian mengumumkan dengan suara lantang. Sekarang, sebagai perwakilan dari Sekte Lingzong, aku menyatakan Ling Zixiao untuk menjadi yang pertama dalam ujian dengan 900 langkah. Apakah di antara kalian ada yang mau protes? Suasana hening sejenak. Semua mata beralih ke Qin Nan, yang sejak tadi dia memperhatikan. Ling Zixiao membungkuk sopan. Terima kasih, Senior Xu. Qin Nan langkah maju, suaranya tenang tapi terdengar jelas. Tunggu. Semua kepala menoleh. Ekspresi terkejut, lalu berubah menjadi cemoohan. Xiao Yunhe tersentak, lalu tertawa sinis. Qin Nan sampah? Apa kau ingin mati? Ling Zixiao, tanpa menoleh, suara dingin, merendahkan. Hanya sampah dengan kultivasi di ranah body tempering lapis ke-7. Apa yang ingin kamu katakan? Qin Nan membungkuk sedikit. Sikapnya tampak hormat tapi kata-katanya tajam. Anda benar. Perkataan Anda memang benar. Saya hanya ingin bertanya. Karena saya belum memasuki hutan bambu kuno yang memikat pikiran dan belum melakukan tes, mengapa dia menempati peringkat pertama? Para murid berbisik riuh. Qin Nan? Apa dia tidak tahu bahwa Senior Su Qian adalah murid dalam? Apakah dia mengisyaratkan bahwa dia bisa mengalahkan Ling Zixiao? Bahkan Huang Long yang super jenius bukan lawan Ling Zixiao. Dari mana rasa percaya dirinya? Xu Qian alih-alih marah, matanya justru berbinar penuh ketertarikan. Qin Nan menatap langsung ke Xu Shen. Tidak peduli pada cemoohan, Senior Xu Shen, Anda bebas untuk berpikir bahwa saya adalah sampah. Tetapi karena ini adalah ujian yang ditetapkan oleh sekte, Anda harus mengikuti aturan. Saya tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya pasti akan mengikuti ujian ini. Su Qian tersenyum tipis. Kau cukup mengesankan sebagai sampah. Cukup berani juga. Ling Zixiao akhirnya menoleh, memandang Qin Nan seperti melihat benda aneh. Baik, aku akan memberimu kesempatan sesuai aturan. Dia berpaling ke kerumunan, dan aku juga akan memberi semua orang kesempatan untuk keluar dan ikut ujian jika kamu tidak yakin dengan hasilnya. Xu Qian mengangguk, karena Ling Zixiao berkata begitu. Aku akan memberimu kesempatan. Aku benar-benar ingin tahu. Dengan sikap sombong seperti itu, berapa banyak langkah yang dapat kamu capai? Qin Nan hanya membalas dengan anggukan, lalu berjalan mantap menuju mulut hutan bambu. Tatapannya lurus ke depan. Jika Ling Zixiao tidak berbelas kasihan hari ini, aku pasti akan membunuhmu seperti anjing. Sampah sepertimu bahkan tidak akan mencapai 300 langkah. Aku bertaruh 1000 pil Xiantian bahwa 300 langkah akan menjadi batas maksimumnya. Chu Yun dan Xiaoleng khawatir. Qin Nan, bisakah kau benar-benar membuat keajaiban? Qin Nan melangkah masuk. Awalnya, semua orang menunggu dengan senyum sinis. Namun, para murid dalam hitungan napas, teriak mereka berubah. Apa? Cepat sekali. Dia telah mencapai 300 langkah. Sial. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Qin Nan tidak berhenti. Langkahnya stabil. Seolah hambatan ilusi hutan bambu tak berarti. Teriakan kecil terdengar. Qin Nan telah melampaui rekor Xiao Yunhe 499 dan mendekati para jenius top lainnya. Maaf, Xiao Yunhe dan para murid lainnya yang telah mengira aku hanya bisa mencapai 300 langkah ke depan. Aku telah mengecewakan kalian semua. Karena aku secara tidak sengaja telah mencapai 600 langkah. Ling Zixiao, suaranya masih dingin, tapi ada ketegangan halus. Benar, 700 langkah akan menjadi batasmu. Jika kau tidak terima,
Cobalah mencapai 800 langkah. Suara Qin Nan kembali bergema, kali ini dengan nada datar yang justru lebih menyakitkan. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah mengecewakan kalian semua lagi. Aku baru saja mencapai 800 langkah secara tidak sengaja. Wajah Duan Muyang pucat. Ling Zixiao mengeratkan tangan. Kerumunan bergumam tak percaya. Xuxian dalam hati, sungguh, 800 langkah. Ini di luar perkiraan. Ling Zixiao dengan cepat mengambil alih. Suaranya berwibawa. Jangan khawatir, setelah 800 langkah di hutan bambu kuno yang memikat pikiran ini, kesulitannya meningkat secara dramatis. Aku rasa dia sudah mencapai batasnya. Ingin melampauiku, itu hanya akan terjadi dalam mimpinya. Namun, Qin Nan belum berhenti. 899 langkah, terjadi kegaduhan. Qin Nan ini belum mencapai batasnya. Dia sudah mencapai 899 langkah. Qin Nan telah mencapai 899 langkah. Bisakah dia mencapai gelar seperti itu? Bisakah dia benar-benar melampaui Ling Zixiao? Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa mencapai 899 langkah? Dari dalam hutan, suara Qin Nan terdengar lagi. Kali ini mengandung sedikit kelelahan. Tapi tekad baja di baliknya, bacot, tolol. Sepertinya kalian masih tetap tidak percaya padaku. Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepada kalian semua seberapa hebat kekuatanku. Dan dia melangkah lagi. 930 langkah, 950 langkah, 999 langkah. Kebisuan total menyelimuti area itu. Semua orang, termasuk Xu Qian dan Ling Zixiao, terpana. Suara seseorang berbisik gemetar. 999 langkah? Apakah orang ini benar-benar Qin Nan? Ling Zixiao teriak dengan semangat. 1000 langkah? Apa kamu bercanda? Mau sampai 1000 langkah? Tidak ada yang pernah dari sekte Lingzong yang berhasil. Semua yang berani mencoba langkah 1000 itu, ya, mereka semua berakhir tragis. Bahkan si jenius hebat yang punya martial soul level 10 tingkat Huang. Tapi, kata-kata itu terlambat. Aura yang sama sekali berbeda. Purba, angkuh, dan tak terbendung, tiba-tiba memancar dari dalam hutan bambu. Menerobos ilusi, suara bergema itu mengumumkan, jiwa God of War bertarung melawan langit dan bumi. Aku adalah pemilik jiwa God of War. Hutan bambu kuno ini tidak bisa menghentikanku. Tekad itu nyata, terasa oleh semua orang. Bahkan, Xu Qian menarik napas panjang. Qin Nan berteriak, seolah melawan takdir, dan semua keraguan. Langkah yang bahkan jenius super dengan martial soul level 10 tingkat Huang tidak bisa mencapainya, langkah yang belum pernah dicapai sebelumnya. Maka aku bersumpah akan mencapainya hari ini. Meskipun aku harus melawan langit, bahkan jika kultivasi dan tubuhku dihancurkan, kau tidak akan bisa menghentikan kehendakku. Satu langkah terakhir yang bergema, menggetarkan tanah. 1000 langkah. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyembur dari pusat hutan bambu, menerangi langit senja. Seluruh hutan bambu kuno yang memikat pikiran bergetar. Seolah menghormati penakluknya, bambu-bambu bergoyang tanpa angin, mengeluarkan suara gemerisik yang indah. Xi Qian, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kekagetan yang tak terhingga. Apa yang terjadi? Cahaya emas berangsur mereda. Di mulut hutan, muncul satu sosok. Pakaiannya compang-camping, darah mengalir dari sudut bibirnya, napasnya berat, tapi matanya bersinar dengan kemenangan dan keteguhan yang tak terbantahkan. Qin Nan berdiri di sana, telah menorehkan sejarah. Ujian belum resmi berakhir, tapi pemenang sejati mungkin sudah tak perlu diumumkan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.